Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa saudaraku, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua dalam keadaan sehat, bahagia, diberkati oleh Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah bertekun dalam doa dan pengucapan syukur, kekuatan orang percaya. Bertekun dalam doa dan pengucapan syukur kepada Tuhan Yesus adalah kekuatan setiap orang Kristen dalam menghadapi setiap tantangan dan masalah di dunia ini. Marilah kita setia melakukannya. Dalam Kolose 4 ayat 2-6, saudara, kita akan belajar 3 kebenaran sehubungan dengan tema bertekun dalam doa dan pengucapan syukur yang adalah kekuatan orang percaya. Yang pertama, saudaraku, kita harus bertekun dalam doa. Kolose 4 ayat 2 berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudaraku, kata bertekun, ya, bertekun dalam doa, kata bertekun saudaraku dari proskartereo, artinya sungguh-sungguh atau teguh atau setia atau terus saudaraku dalam berdoa. Ini adalah kekuatan dan kemenangan orang percaya saat mengarungi kehidupan di dunia ini. Yang begitu banyak masalah saudaraku, sakit penyakit, problema, tekanan hidup dan sebagainya. Jadi saat kita bertekun dalam doa, kehidupan kita akan dipenuhi dengan kekuatan dari Allah, perlindungan dari Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, yang memberikan berkat kemenangan saudaraku atas setiap masalah dalam hidup kita, juga dosa dan godaan iblis. Marilah kita bertekun dalam doa, saudaraku. Dalam Lukas 18 ayat 1, saudara, yang ayat yang sering kita bahas ini, Tuhan Yesus berkata, saudaraku, ya, dalam suatu perumpamaan. Tuhan Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada murid-muridnya, kepada mereka, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi saudaraku, dalam Lukas 18 ayat 1 ini ataupun banyak lagi ayat, saudaraku, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita harus selalu berdoa atau bertekun dalam doa dengan tidak jemu-jemu. Karena saat kita bertekun dalam doa, hidup kita diberi kekuatan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Percayalah saudara. Dan kebenaran yang kedua adalah berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Sekali lagi saya bacakan Kolose 4 ayat 2b berkata, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kata berjaga-jaga saudaraku dalam ayat ini mengingatkan kita akan perintah Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus saudaraku sedang berdoa di Taman Getsemani, sebelum dia ditangkap, disiksa dan disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, dia mengingatkan kepada para murid yang beserta dengan dia supaya berjaga-jaga. Karena saudaraku, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan jatuh. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah saudaraku, marilah kita setia berjaga-jaga dalam doa dan hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita saat kita mengarungi kehidupan ini, saudaraku. Saat kita menghadapi masalah godaan iblis, saudaraku. Dalam Yakobus 5 ayat 9 berkata, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kita harus mengucap syukur, saudaraku, bukan bersungut-sungut. Kita harus berjaga-jaga dalam doa sambil mengucap syukur.
bukan bersungut-sungut atau mempersalahkan satu dengan yang lain dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, saudaraku. Jangan sampai kita dihukum karena melakukan hal itu, saudara. Mari kita berjaga-jaga dan mengucap syukur. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, Bapak Ibu, adalah hidup dengan penuh hikmat. Kolose 4 ayat 5 sampai 6 berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh hikmat, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudaraku, inilah langkah yang ketiga, bertekun dalam doa dan pengucapan syukur yang menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang-orang percaya adalah menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya dan menggunakan setiap kata-kata yang kita ucapkan itu dengan penuh kasih. Hindarilah dan jauhkanlah dari hidup kita, dari kata-kata kita, kata-kata yang hambar, saudaraku, penuh dengan intimidasi, penuh dengan kata-kata kasar, saudaraku. Jangan. Karena itu tidak akan memberkati orang, tidak akan memberkati keluarga kita. Jadi hidup dengan penuh hikmat, yaitu menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, serta menggunakan, saudaraku, kata-kata kita terhadap sesama dengan penuh kasih, sehingga menjadi berkat yang membangun bagi sesama kita, keluarga kita, dalam gereja, dalam masyarakat, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin, saudaraku. Jadi inilah 3 kebenaran bertekun dalam doa dan pengucapan syukur menjadi kekuatan bagi kita orang-orang percaya. Yang pertama, kita harus bertekun dalam doa. Yang kedua, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut, saudaraku, ya. Banyak protes, tidak puas, dan sebagainya. Dan yang ketiga, hidup dengan penuh hikmat, yaitu menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, dan juga kita menggunakan kata-kata yang penuh kasih untuk menjadi berkat. Amin, ya. Kolose 4 ayat 2 saya bacakan lagi, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu berjaga-jaga senantiasa dalam doa, dan juga hidup dipenuhi dengan ucapan syukur, supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kau memberikan kepada kami kekuatan dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.